Shalom, Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai penopang dalam kehidupan kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami anak-anak siap untuk mendengarkan kebenaran firman, dan hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman adalah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan aib dosa. Tapi ampunilah hamba-Mu dan perlengkapilah hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata hanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa kami kerajaan surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Amin. Bacaan firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini, Filipi 1 ayatnya yang ke-27 sampai 30. Dengan berikut nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dari sabda kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, berjuang untuk iman. Berjuang untuk iman. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mengikut Tuhan pasti akan terbebas dari masalah, dari persoalan, penderitaan, sehingga yang ada di pikiran mereka hanya soal berkat dan berkat. Ketika fakta berbicara lain, yaitu mereka diperhadapkan sebuah persoalan, masalah, tekanan, sakit penyakit, atau krisis, mereka pun tidak bisa menerima kenyataan. Mereka pun langsung klaim janji firman Tuhan ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka kecewa dan marah kepada Tuhan. Mana janji Tuhan? Dan tidak sedikit pun akhirnya memilih meninggalkan Tuhan karena dengan alasan dengan berbagai penderitaan yang mereka alami. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa sebagai orang Kristen kita ini dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Penderitaan adalah hanya yang harus dibayar oleh pengikut Kristus sejati. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Penderitaan yang dimaksud adalah penyangkalan diri terhadap segala keinginan daging yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Memikul salib artinya setiap hari kita harus memikul kematian kita. Sebagai mana Rasul Paulus katakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga memperingatkan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Penderitaan ini disebabkan karena dunia membenci dan menolak Kristus, maka dunia juga menolak Kristus, maka dunia juga menolak dan membenci kita. Bapak, Mama, serta saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun kita tidak perlu takut akan penderitaan yang akan kita alami, karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Kendati pun ada berbagai masalah persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Seperti halnya Tuhan berkata pada 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dan pada saat kita dicobai, Tuhan akan bersama dengan kita. Sehingga ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh jalan keluar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagi sebagian besar orang menderita berarti tidak bahagia, tidak disayang Tuhan, dan nasib sial. Ini adalah pandangan pemikiran jemaat di Filipi. Bagi orang lain, penderitaan adalah cara untuk memurnikan diri untuk dapat menikmati sorga mulia kelak nanti. Tetapi pernyataan ini tidak dibenarkan oleh Paulus. Paulus sadar panggilan untuk menderita demi Kristus adalah panggilan mulia. Ia mendorong jemaat di Filipi untuk tetap hidup sepadanan dengan Kristus dan tiada gentar akan musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun menghadapi resiko sama seperti yang dihadapi Paulus saat itu, mengapa demikian? Yang pertama adalah kehormatan bila seorang menderita bagi Kristus, karena itu berarti ia dipercaya untuk memikul salib dan mengikuti Dia. Dan yang kedua, penderitaan mempersatukan Kristen. Bukan hanya berpegang pada prinsip Alkitab, mempersatukan iman melalui disiplin ilahi. Kenyataan hidup kita juga mempersatukan saat-saat Kristen menghadapi penganiayaan untuk menyangkal imannya. Saat itulah persekutuan untuk doa dimulai. Saat-saat itulah Kristen saling menolong dan saling menguatkan dengan sebuah peristiwa yang menggentarkan mereka pada saat itu. Dan yang ketiga, penderitaan merupakan latihan iman. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dengan penderitaan membuat iman kita teguh. Walaupun menderita tetap melayani, walaupun sakit iman menjadi kuat dan teguh. Tuhan dapat memaknai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang walaupun kita menghadapi yang namanya penderitaan sakit penyakit, tetapi Tuhan memakai hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan yang terakhir, penderitaan memperoleh makna baru. Bagi orang tidak beriman, penderitaan demi Injil adalah kekalahan. Bagi orang beriman, penderitaan demi Kristus justru merupakan tanda keselamatan Allah yang sedang berlaku. Allah menyertai hamba-hambanya dan menyelamatkan orang lain melalui penderitaan para hambanya itu. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan bukan semata bagian yang terelakkan dalam hidup ini. Penderitaan demi Kristus adalah panggilan, bahkan karunia mulia yang patut kita sambut darinya dalam hidup ini. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan berbagai persoalan masalah di dalam kehidupan kita. Jangan kita beranggapan bahwa ketika kita mengikuti Kristus semuanya akan baik-baik. Sebab Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar kita menderita sebagai Kristus
di dalamnya. Tentu kita pada saat ini kita memiliki sebuah perkumpulan yang berbeda-beda dari berbagai rumah tangga yang berbeda. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin ada yang bergumul dengan anak-anaknya yang kuliah, bahkan sudah ada yang habis studi tapi masih bergumul tentang pekerjaan. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang tentu tetap bertekun di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita diperhadapkan dengan pilkades. Biarlah dengan pilkades janganlah kita menjadi orang yang egois, terus mementingkan diri dan mengesampingkan orang lain hanya karena pilihan hati berbeda. Tetapi kendati pun kita memiliki perbedaan hati dalam hal pilkades, maka kita tetap bersatu di dalam Kristus. Biarlah perbedaan mempersatukan kita di dalam Kristus, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang hidup seperti sepadanan dengan Kristus. Dan pada saat ini juga kita masih bergumul tentang pembangunan gereja kita. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh menyelesaikan penetapan. Dan kita pula juga akan menghadapi yang namanya pekerjaan selanjutnya. Biarlah kita terus memegang erat tangan antara satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya kita menjadi satu di dalam Kristus dan sepadanan di dalam Kristus. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan kehidupan kita pada saat ini, jangan jadikan sebuah alasan ketika kita mengalami penderitaan untuk lari pada Tuhan, melainkan kita harus menderita untuk Dia. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan, seperti Dia juga datang di dunia ini menebus dosa kita. Ia menanggung segala penderitaan kita, segala kelemahan kita, sehingga Ia tidak berdosa dibuatnya untuk menanggung segala kelemahan dan keterbatasan kita. Maka hendak dari itu, sebagai respon kita, sebagai orang-orang Kristen yang tetap beriman di dalam Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam hal melayani Tuhan, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia dalam segala hal di saat suka maupun duka. Sebab orang yang setia dan tetap taat di saat suka maupun duka, ia adalah memiliki sifat-sifat sepadanan seperti Kristus. Milikilah hati yang setia di dalam Tuhan, karena ketika kita setia di dalam Tuhan, dalam segala penderitaan yang kita alami ialah orang yang setia di dalam Tuhan, kehormatan bila seseorang menderita bagi Kristus. Penderitaan mempersatukan Kristen. Penderitaan merupakan latihan iman. Penderitaan memperoleh makna baru. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Yalah Bapa kami kerjaan surga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, dan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sabda kebenaran firman Tuhan kami menjadi pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan yang berbeda-beda Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan surga, marilah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, agar kami memiliki hati yang setia Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan surga, kami juga berdoa buat para pelayan, hamba-hamba Tuhan di gereja Kristen Sumba, terlebih khususnya GKS dan Kumpul Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan surga, apapun yang menjadi program-program Tuhan yang sudah terlaksana maupun yang mau direncanakan Tuhan, mari Tuhan turut campur tangan, sehingga daripada Tuhan semuanya boleh terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan. Yalah Bapa kami kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami berdoakan buat orang-orang yang dipenjarakan. Mari
berfungsi. Mari Tuhan senantiasa memberkati semuanya itu, sehingga pada akhirnya Tuhan, mereka menjadi pribadi yang sembuh hanya karena oleh penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Yalah Bapa kami berjalan di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga masih bergumul tentang pembangunan gereja Tanah Tumbuh Tuhan sebagai pekerjaan selanjutnya Tuhan. Platform Tuhan. Mari Tuhan turut bekerja di dalam gereja sini Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan semuanya berjalan dengan baik hanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Yalah Bapa kami berjalan di surga. Kami pula juga mendoakan yatim piatu Tuhan. Mari Tuhan hadir sebagai orang tua mereka, menguatkan mereka, urapi mereka Tuhan, melalui orang-orang percaya yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terlarut dalam keputusasaan Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menopang dan menyertai mereka Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan sebuah pilkades Tuhan pada tanggal 30 Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan, dengan pilihan hati yang berbeda, kami tidak menjadi bentrok di dalamnya. Sehingga pilihan hati yang berbeda, kami tidak menjadi kacau di dalamnya Tuhan. Tetapi mari Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan berbagai pilihan hati yang berbeda, tetapi kami tetap setia, kami tetap melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan di tengah-tengah pergumulan pilkades Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga, serangkaian kegiatan sampai pada akhirnya Tuhan. Siapapun yang Tuhan pilih, itulah yang terbaik untuk memimpin desa kami Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga. Mari Tuhan pula juga memberkati aparat-aparat yang terlibat di dalamnya, tim penyelenggara sebuah pilkades Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami bagi jemaat atau Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah keuangan kuliah maupun di bangku SMP, SMA maupun SD Tuhan, bahkan berbagai sakit penyakit Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga daripada Tuhan kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Yalah Bapa kami kerjaan surga, seluruh rangkaian kehidupan kami pada